Kembali lagi dengan saya Prita Marenatanov dengan NIM 221140164. Kali ini saya akan membawakan materi tentang isu dan masalah sosial budaya dalam pengajaran IPS. Kali ini saya akan membahas tentang tren globalisasi dan keragaman budaya. Di sini ada 3. Yang pertama itu globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Globalisasi inti katanya adalah global, yang artinya bumi atau dunia. Globalisasi artinya adalah suatu keadaan atau kondisi di mana isu dan masalah-masalah yang ada menyangkut beberapa bangsa dan negara atau bahkan seluruh dunia. Pengertian lain berasal dari kata global yang bermakna keseluruhan. Jadi, pendidikan global adalah salah satu sarana agar siswa mengerti bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat, sekalipun tidak harus mengingkari dirinya sebagai warga dari sebuah bangsa. Di sini adapun contoh dari masalah dan isu yang bersifat global. Di sini yang pertama itu krisis energi, baik persediaan kandungan minyak bumi yang tersisa, masalah harga maupun penelitian tentang sumber-sumber energi pengganti. Yang kedua itu ada kepadatan penduduk yang mendorong urbanisasi serta terjangkitnya penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kelaparan dan kemiskinan. Selanjutnya ada juga jurang antara negara kaya dan negara miskin. Yang keempat itu ada populasi yang meliputi seluruh lingkungan bumi, di mana seperti kerusakannya hutan, pencemaran akibat industri, pencemaran udara, dan lapisan ozon yang semakin menipis, dan yang terakhir ada perang nuklir. Selanjutnya itu yang kedua ada keragaman budaya. Keragaman budaya dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana suatu masyarakat memiliki lebih dari satu perangkat gagasan, tindakan, dan karya. Keanekaragaman budaya diantaranya mengambil wujud perbedaan ras dan etnik yang dimiliki oleh sebuah masyarakat. Keberagaman budaya juga diperkenalkan sejak usia sekolah dasar. Di Indonesia sejak kelas 3 SD mulai dengan memperkenalkan perbedaan-perbedaan yang ada pada siswa di kelasnya, misalkan perbedaan jenis kelamin, latar belakang pekerjaan orang tua, dengan perbedaan kulit. Pembelajaran IPS akan menarik jika para siswa didorong untuk mengenali berbagai perbedaan di antara mereka, tetapi tanpa melupakan kesamaan dan kebersamaan antara sebagai anggota kelas tersebut. Dalam masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya, timbul berbagai masalah dan isu-isunya, antara lainnya itu adalah pembauran, prasangka buruk. Selanjutnya yang ketiga itu ada pembelajaran IPS dalam era globalisasi dan keberagaman budaya. Di sini fungsi pengajaran IPS antara lain untuk membantu para siswa untuk mengembangkan kemampuan pemahaman diri sendirinya, untuk menolong mereka untuk mengetahui dan menghargai masyarakat global dengan keanekaragaman budayanya, memperkenalkan dan memberikan pengertian tentang pentingnya mempertimbangkan masa lampau dan masa kini dengan mengambil keputusan untuk masa yang akan datang, dan dengan berpartisipasi dalam aktivitas di masyarakat. Selanjutnya itu ada masalah-masalah lingkungan
dan pendidikan lingkungan dalam pembelajaran IPS SD. Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan peradaban manusia, maka ada usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk mengubah, mengolah, dan menaklukkan alam. Usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia itu pada gilirannya membawa dampak dan perubahan tatanan lingkungan alam yang sudah ada. Seringkali dampak yang ditumbuhkan oleh lingkungan alam itu sedemikian rupa sehingga tidak menguntungkan juga bagi kehidupan manusia. Bencana alam seperti banjir, bahaya kekeringan, kelaparan, tanah yang tandus, polusi udara dan air baik secara langsung maupun tidak langsung bersumber dari ulah manusia itu juga. Selanjutnya ada masalah-masalah hukum, ketertiban, dan kesadaran hukum dalam pembelajaran IPS. Dalam berinteraksi akan ada benturan-benturan kepentingan antara individu. Apabila dibiarkan akan menimbulkan suasana yang tidak aman dan tertib. Oleh karena itu perlu adanya aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat mengikat dan memaksa agar individu atau anggota masyarakat menaatinya. Kumpulan-kumpulan aturan tersebut kemudian dikenalkan dengan istilah hukum. Selanjutnya ada masalah-masalah kesadaran hukum dan pendidikan kesadaran hukum warga negara dalam pembelajaran IPS SD. Di sini ada dua. Yang pertama itu ada masalah-masalah kesadaran hukum. Manusia sejak dilahirkan memerlukan proses interaksi dengan manusia yang lainnya. Dalam melakukan interaksinya, manusia selalu menghadapi dua lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial masyarakat. Contoh lingkungan fisik yaitu bagaimana manusia berinteraksi dengan penyandanggunaan laut, hutan, sungai dan lain-lainnya. Sedangkan contoh lingkungan sosial yaitu bagaimana manusia berinteraksi dengan sesama manusia dalam satu masyarakat. Ketika manusia melakukan interaksi dengan kedua lingkungan tersebut, maka akan dihadapi pada aturan-aturan atau hukuman-hukuman yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan adanya hukuman yang mengikat, bagi setiap anggota masyarakat harus memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum ini yang dimaksud adalah dia mengetahui mana yang boleh dia lakukan dan mana yang tidak ia boleh lakukan menurut dasar hukum yang telah digariskan. Selain itu, kesadaran dapat pula menimbulkan pemahaman individu antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu tersebut. Hukum juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu penertiban atau penataan masyarakat dan peraturan pergaulan hidup. Yang kedua itu menyelesaikan pertikaian. Yang ketiga memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan. Yang keempat mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang kelima pengaturan tentang perubahan hukum harus diwujudkan fungsi-fungsi tersebut agar ia dapat memenuhi tuntunan keadilan, hasil guna dan kepastian hukum. Jadi setiap hukum senantiasa ada sanksi. Sanksi tersebut bisa berbentuk dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya peraturan lalu lintas itu peraturan lalu lintas itu biasanya dengan tertulis seperti denda, dan peraturan sekolah dan peraturan ketatanegaraan. Hukum sudah memiliki kebakuan yang sangat mutlak. Selain itu dapat pula dalam kehidupan bermasyarakat
terdapat hukum yang tertulis dan tidak tertulis, ada sanksinya apabila ada yang melanggar. Walaupun demikian, hukum ditaati oleh masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat. Hukum dinamakan juga norma. Yang kedua itu keterkaitan pendidikan IPS dengan masalah-masalah kesadaran hukum dan pendidikan kesadaran hukum negara. Menurut E. Wellesley, IPS bukan ilmu sosial, tetapi bidang perhatiannya sama, yaitu hubungan timbal balik di kalangan manusia. IPS hanya dapat pada pengajaran program sekolah semata-mata. Ilmu sosial dipolakan untuk menggambarkan human knowledge melalui penelitian, penemuan, eksperimen, dan sebagainya, dengan materi dan permasalahan yang kompleks. IPS dipolakan dengan tujuan-tujuan instruksional dengan materi sesederhana mungkin, menarik dan mudah dimengerti dan mudah dipelajari. Untuk dapat melaksanakan program-program IPS dengan baik, sudah sewajarnya apabila guru pengajaran ilmu sosial mengetahui benar-benar akan tujuan pengajaran yang ia akan ajarkan, di samping pengorganisasian bahan pembelajaran dan metode yang akan dipakai dalam pelaksanaan pembelajaran mengajar. Ya, yang terakhir itu ada pluralisme budaya dan keanekaragaman etnis dalam pendidikan IPS SD. Pembelajaran IPS sangat menarik apabila para siswa didorong untuk mengenali berbagai perbedaan di antara mereka, tetapi tanpa melupakan kesamaan dan kebersamaan sebagai anggota kelas tersebut. Keanekaragaman budaya bisa dikenalkan sejak usia sekolah dasar di Indonesia, sejak kelas 3 SD, mulai dengan memperkenalkan perbedaan-perbedaan yang ada, misalnya perbedaan jenis kelamin, latar belakang pekerjaan orang tua, dan kemampuan belajar dan sebagainya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.